Konser amal pasangan calon Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor urut 3, Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu di Kota Kupang, tampak dihadiri ribuan massa hingga pelelangan lagu yang mendapatkan ratusan juta dari Simon Petrus Kamlasi. Seperti apa suasananya? Berikut kami tayangkan untuk Anda. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTT nomor urut 3 Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu menggelar konser amal di lapangan Sitar Dalasiana Kupang untuk membantu korban letusan Gunung Leotobi laki-laki di Flores. Konser ini dihadiri oleh pemimpin partai politik, tokoh adat, generasi milenial hingga orang tua. Acara ini menampilkan penyanyi-penyanyi lokal yang berbakat hingga band jamrut dari pusat kota Jakarta yang menjadi sorotan utama malam tersebut. Marta Helena yang juga merupakan pendukung paslon nomor urut 3 tersebut mengatakan senang mengikuti konser ini dan berharap pemilih pemula bisa menggunakan hak suaranya dengan bijak demi kemajuan NTT ke depan. Pandangan saya konser ini sangat ramai, dipenuhi juga anak-anak milenial. Menurut pandangan saya, konser amal ini sangat bagus karena selain untuk mendukung 03 atau paket siaga, hal ini juga untuk sebagai konser amal untuk para korban, untuk teman-teman pengungsi di gunung akibat letusan Gunung Leotobi. Dan menurut pandangan saya, selain karena bintang tamu yang hadir itu menarik, yang membuat tertarik anak muda atau anak milenial juga, yaitu karena paket 03 tersebut melihat dari sosok kepemimpinan dan sosok dari beliau berdua, Pak Simon Kamlasi dan juga Pak Adrianus Garu yang membuat para milenial tersebut tertarik untuk hadir menyaksikan. Salah satu momen yang paling menarik adalah ketika Simon Petrus Kamlasi membeli satu lagu yang dilelang oleh band jamrut seharga 100 juta rupiah. Hasil lelang ini akan disalurkan kepada para korban bencana di Flores. Hal ini sontak meraih simpatik dari para pendukung dan juga menunjukkan komitmen pasangan calon siaga dalam membantu dan mengayomi masyarakat yang terdampak. Konser ini menjadi lebih dari sekedar hiburan dan menjadi simbol solidaritas dan kepedulian sosial, serta mengingatkan masyarakat untuk mendukung pemimpin yang mampu membangun masa depan NTT yang lebih baik. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik, gelar diskusi publik, Wakil Kepala Daerah menjadi ban serep. Diskusi ini memancing antusiasme yang tinggi dari para peserta untuk mengupas tuntas peran yang diremehkan itu. Berikut liputannya untuk Anda. Diskusi publik bertema Wakil Kepala Daerah Ban Serep berlangsung di Universitas Nusa Cendana. Acara ini diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Prodi Ilmu Politik yang menghadirkan berbagai calon wali kota Kupang. Di antaranya Adinda Leburaya, pasangan calon nomor urut 4, Aloysius Sukarden, pasangan calon nomor urut 2, dan Ewaldi Taek, pasangan calon nomor urut 3. Sebagai penyelenggara kegiatan, Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana, Syahrin Badrin Kamahi, mengatakan sasaran kegiatan ini untuk mahasiswa sebagai agen demokrasi yang mengisi ruang-ruang publik dan menjadi pendidikan politik yang baik. Hari ini sasarannya adalah mahasiswa, karena memang kami menganggap dengan adanya bonus demografi, mahasiswa selain sebagai kaum milenial, mereka juga sebagai agen of change. Dalam konteks hari ini mereka sebagai agen perubahan. Hari ini kaum milenial memenuhi ruang-ruang publik, khususnya di platform-platform media sosial. Hari ini dengan mereka hadir di sini, mereka bisa menjadi agen demokrasi yang nantinya memberikan pendidikan politik ketika mereka berinteraksi di ruang publik. Masing-masing pasangan wakil kepala daerah menyampaikan dengan tegas dan lugas bahwa wakil kepala daerah bukan hanya ban serep, tetapi adalah bagian yang tak terpisahkan dalam pengambilan kebijakan. Hal ini sontak membuat peserta antusias menyimak apa yang disampaikan oleh ketiga pasangan calon wakil kepala daerah yang hadir di diskusi tersebut.
Salah satu peserta Alvino Latu berharap siapapun yang terpilih nanti dapat menggunakan kekuasaan agar bisa bekerja sama untuk kepentingan masyarakat. Siapa saja yang terpilih dalam menggunakan kekuasaan atau melaksanakan kekuasaan itu, harapan kita mereka bekerja di atas kepentingan rakyat. Karena istilah Banseret konotasinya itu karena konflik antara person, antara calon wakil, antara wali kota dan wakil wali kota. Kita tidak ingin konflik-konflik itu hadir yang memicu kemudian anggapan bahwa mereka tidak harmonis, dan itu akan sangat mengganggu berjalannya pembangunan di Kota Kupang selama 5 tahun. Jadi sebagai peserta yang hadir pada kegiatan ini, tentu kita mengapresiasi atas inisiasi dari Prodi Ilmu Politik, dan semoga juga ke depan para calon juga lebih banyak lagi untuk masuk ke kampus. Kenapa? Karena secara demografi pemilih kita hari ini banyak pemilih muda, banyak pemuda mahasiswa yang kemudian akan terlibat sebagai pemilih. Harapan ini juga bagian dari edukasi politik, sehingga peradaban politik kita ke depan semakin lebih baik lagi, semakin mengedepankan politik gagasan untuk pembangunan masyarakat kota ke depan. Diskusi publik ini membuka wawasan peserta tentang peran penting wakil kepala daerah. Acara ini menggugah pemikiran bahwa wakil kepala daerah bukan sekedar ban serep, tetapi bagian krusial dari pemerintahan daerah yang sukses. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menggelar lomba debat bahasa Indonesia antar SMA se-Kabupaten dan Kota Kupang. Ajang ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan inovasi bagi para pelajar. Universitas Nusa Cendana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menggelar lomba debat bahasa Indonesia antara SMA se-Kabupaten dan Kota Kupang dengan tema menciptakan generasi muda yang adaptif dan inovatif. Lomba ini berlangsung dengan sangat sengit dengan melibatkan 7 sekolah dari sekitaran kabupaten hingga Kota Kupang. Para peserta beradu argumen mengenai pentingnya inovasi dan adaptasi bagi generasi muda di era digital. Lomba ini juga menjadi ajang untuk melatih kemampuan berbicara, berpikir logis, dan menyampaikan ide secara persuasif. Actually, we were so excited. Kita sangat-sangat excited dalam mengikuti perlombaan debat kali ini. Karena kalau untuk saya pribadi, ini pertama kali saya mengikuti lomba debat, tetapi tidak untuk kedua teman saya. Dan kami senang karena kami memiliki banyak sekali pengalaman baru. Kami bisa bertemu teman-teman yang sangat keren, super keren dari SMA-SMA lain. Dan kami harap kami juga bisa berbagi dengan teman-teman yang keren-keren tersebut. Tujuan kami yaitu untuk mengasah bagaimana kami public speaking, bagaimana kami bisa mendapat pertanyaan dari lawan kami mengenai argumen kami, dan harapan kami supaya kami datang, sebelum kami datang di sini, harapan kami supaya bisa juara. Tapi dari situ kami juga memiliki harapan kami juga mendapatkan banyak teman dan juga banyak pengalaman yang kita bisa belajar dari kesalahan, dari pengalaman tersebut. Itu mungkin dari saya. Why we join this contest? Kenapa kita ingin bergabung dalam kontes ini? Selain dari ini utusan dari sekolah, kami juga sangat tertarik untuk mengikuti lomba debat, karena lomba debat bisa memperluas wawasan dan pengetahuan kami. Untuk itu kami sangat senang sudah join dalam kontes kali ini. Terima kasih. Dengan memberikan tema yang menarik dalam ajang debat ini, para peserta dibagi dalam 2 bagian pro dan kontra untuk masing-masing regu dapat mempertahankan argumennya, sehingga memberikan pandangan dan pemikiran yang adaptif dan inovatif. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana, Irma Baleng, berharap ajang ini dapat menghasilkan generasi baru serta memiliki pemikiran dan terobosan baru dalam memberikan dampak bagi masyarakat luas di Indonesia, terkhususnya di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, harapan dari saya dengan diadakannya kegiatan ini sesuai dengan tema yang ada, bisa menghasilkan generasi muda yang adaptif dan inovatif. Dengan perdebatan yang ada bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran yang atau terobosan-terobosan baru lah yang bisa berinovasi begitu ke depan. Terima kasih. Melalui lomba ini, Universitas Nusa Cendana terus berkomitmen dalam mencetak generasi muda yang inovatif, adaptif, dan siap menghadapi tantangan global. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Festival FISIP di Universitas Nusa Cendana menyajikan serangkaian acara menarik
mulai dari orasi kebangsaan, pameran teori, dan fashion show dengan tema Creativity Makes Dream Come True untuk mendorong kreativitas mahasiswa. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus Timor Sepekan di Timor TV pada hari dan jam yang sama. Bersama saya Novita Lalukenda, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Universitas Nusa Tenggara menjadi saksi dari semangat kreativitas para mahasiswa FISIP jurusan Administrasi Negara. Festival tahun ini mengusung tema Creativity Makes Dreams Come True, sebuah perayaan inovasi dan kreativitas mahasiswa dalam mencapai mimpi mereka. Festival ini tak hanya sekedar perayaan, tetapi juga menjadi wadah ekspresi bagi mahasiswa untuk menampilkan bakat dan ide-ide mereka. Di antaranya ada pameran teori, orasi kebangsaan, fashion show, hingga berbagai mini games yang disiapkan oleh panitia. Para mahasiswa pun antusias mengikuti perayaan festival tahun ini. Iya, partisipasi dari teman-teman tadi sangat antusias. Karena apa? Karena pameran teori dari 16 kelas semuanya ada, dan itu kami dapat menyimpulkan bahwa semua kelas juga ikut berpartisipasi. Dan juga pada hari terakhir itu tidak hanya dari Universitas Negara, tetapi juga mengundang teman-teman dari wilayah. Pameran teori menjadi salah satu daya tarik utama. Di sini, mahasiswa jurusan Administrasi Negara memamerkan hasil pemikiran mereka, menampilkan teori-teori yang relevan dengan dunia administrasi dan pemerintah, memberikan wawasan kepada pengunjung tentang perkembangan studi administrasi. Salah satunya stand nomor 15 kelas 5A yang dimiliki oleh Ray dan Sulistia, yang menjelaskan tentang perdagangan manusia. Di sini kami menggunakan judul Humanity in Change, yang artinya bahwa manusia yang dibelenggu ini erat kaitannya dengan perdagangan manusia. Di sini kami mengambil terkait dengan isu-isu humanity, kasus perdagangan manusia dan kasus perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur. Alasan kami mengambil judul ini karena kami melihat bahwa banyaknya kasus-kasus perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur ini, sehingga Nusa Tenggara Timur sampai sekarang masih menjadi zona merah dari kasus perdagangan manusia. Nah, kemudian kami juga memberikan rekomendasi kepada masyarakat bahwa masyarakat itu harus lebih peka terhadap kasus human trafficking ini. Dengan masyarakat juga harus melihat bahwa indikasi-indikasi tersebut sehingga tidak terjerumus ke dalam tindakan pidana tersebut dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Maria Bogi selaku Ketua Panitia menyampaikan, di balik kesuksesan acara ini tentunya ada kolaborasi dan kerja sama tim, terutama dengan mengangkat tema Creativity Makes Dreams Come True yang dapat merubah dan meningkatkan kemampuan siswa untuk menggapai mimpinya. Oke, jadi tema yang kami angkat yaitu Creativity Make Dreams Come True. Artinya kreativitas itu membuat mimpi menjadi nyata. Kenapa kami memilih tema ini? Karena kami percaya bahwa dengan kreativitas mahasiswa dapat mewujudkan cita-cita, mimpi, harapan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keluarga dan untuk bangsa dan negara ini. Festival FISIP Universitas Nusa Tenggara ini bukan hanya sekedar perayaan, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa kreativitas bisa membawa kita lebih dekat pada impian. Dengan semangat yang ditunjukkan hari ini, kita percaya mimpi bisa menjadi kenyataan. Dari Universitas Nusa Tenggara, semangat kreativitas ini akan terus menginspirasi. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan.